Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, minaz zulumati ilan nur. Tak lupa pula perkenalkan, nama saya Reski Islamia Nurdin, NIM 1053311010224. Di sini saya akan menerangkan pendidikan kewarganegaraan yang bertema demokrasi Indonesia. Check it out. Demokrasi secara umum diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditunjukkan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan politik berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berperan dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi menuntut adanya keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Sejarah demokrasi. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan diri sebagai negara demokrasi melalui Undang-Undang Dasar. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Para pendiri bangsa yang banyak mendapat pendidikan barat terpengaruh oleh konsep demokrasi dari Eropa dan Amerika. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan demokrasi Pancasila yang bertahan sekitar 30 tahun, namun model ini berakhir dengan lengsernya Soeharto pada 23 Mei 1998. Akibat krisis multidimensi. Setelah Orde Baru runtuh, dimulailah era reformasi. Salah satu langkah penting adalah amandemen Undang-Undang Dasar yang mengubah sistem ketatanegaraan dan model demokrasi di Indonesia. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Pemerintahannya didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, konstitusional. Hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, dan kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Perwakilan. Rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya. Di Indonesia, lembaga perwakilan disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dipilih melalui pemilu. Yang keempat, pemilihan umum. Sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam waktu periode tertentu. Ada nilai-nilai dan prinsip dasar dalam demokrasi. Nilai-nilai universal dalam demokrasi meliputi kebebasan, kesetaraan, partisipasi rakyat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat. Poin pertama, ada kebebasan. Kebebasan adalah dasar utama demokrasi, mencakup hak berpendapat, berekspresi, beragama, dan berkumpul. DUHAM Pasal 19 menegaskan kebebasan beropini dan menyebarkan informasi. Di Indonesia, kebebasan ini penting untuk akuntabilitas pemerintahan, namun tetap dibatasi oleh hukum demi menjaga ketertiban dan melindungi hak orang lain. Yang kedua, kesetaraan. Kesetaraan berarti semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum dalam kehidupan sosial politik. Sesuai DUHAM Pasal 7, prinsip ini selaras dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Tantangan seperti diskriminasi struktural masih ada, sehingga diperlukan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, partisipasi rakyat.
Partisipasi rakyat adalah inti demokrasi di mana warga negara ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil. Partisipasi mencakup pemilu, legislasi, dan pengawasan kebijakan. Agar bermakna dibutuhkan akses informasi, pendidikan politik, dan lingkungan yang mendukung. Nah, yang keempat, supremasi hukum. Supremasi hukum menjamin semua pihak tunduk pada hukum secara adil dan konsisten. Ini penting untuk melindungi hak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tantangannya adalah korupsi, intervensi politik, dan lemahnya lembaga hukum yang menuntut reformasi menyeluruh dan peningkatan ekonomi. Yang kelima, penghormatan terhadap hak asasi manusia. HAM menjamin martabat dari hak dasar setiap individual. Demokrasi dan HAM saling mendukung dalam membangun masyarakat adil dan manusiawi. Namun, pelanggaran HAM masih terjadi sehingga dibutuhkan komitmen pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang kuat. Klasifikasi dan jenis demokrasi. Nah, demokrasi dapat dibagi berdasarkan bentuk dan pelaksanaannya, seperti demokrasi langsung, tidak langsung, liberal, dan sosial. Perbedaannya terletak pada cara rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan dan fokus nilai yang diutamakan. Poin pertama, demokrasi langsung versi tidak langsung. Demokrasi langsung, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Contohnya Athena kuno, cocok untuk skala kecil. Demokrasi tidak langsung, perwakilan rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan politik. Contohnya Indonesia, lebih praktis untuk negara besar tetapi tetap bisa membuat elemen dalam seperti referendum. Demokrasi liberal versi demokrasi sosial. Demokrasi liberal menekankan hak individu, kebebasan sipil, dan supremasi hukum. Contohnya Australia dan Inggris dikritik karena bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kedua, demokrasi sosial menyeimbangkan kebebasan individu dengan keadilan sosial dan peran negara dalam kesejahteraan. Contohnya Swedia dan Norwegia. Yang ketiga, variasi dalam praktik modern. Negara modern sering menggabungkan berbagai elemen demokrasi sesuai konteks lokal. Contohnya demokrasi Pancasila di Indonesia. Sistem pemilu pun bervariasi seperti mayoritas, sederhana, atau proporsional. Teknologi mendorong munculnya e-demokrasi atau partisipasi digital, tapi juga menimbulkan tantangan sosial atau soal keamanan dan aksesibilitas. Yang ketiga, isu global menuntut demokrasi yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Nah, untuk pembahasan ini ada pun kesimpulan yang bisa saya ambil. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menekankan prinsip kebebasan, kesetaraan, partisipasi rakyat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, demokrasi telah mengalami perjalanan panjang dari masa parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, hingga era reformasi yang menegaskan kembali nilai-nilai demokratis dalam konstitusi dan praktik politik. Meskipun secara normatif, demokrasi telah tertanam kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, implementasinya masih menghadap tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, rendahnya literasi politik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi memerlukan komitmen bersama dari semua elemen bangsa melalui penegakan hukum yang adil, pendidikan politik yang merata, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pengawasan publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi demokrasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.